Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan kisi-kisi yang sebelumnya, yaitu indikator 8687, dan sekarang saya akan membahas kisi-kisi indikator 88, 89, dan 90. Indikator yang ke-88 adalah disajikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi mampu merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran untuk materi otoritas jasa keuangan atau sering kita sebut dengan OJK. Soal pertama, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di sektor jasa keuangan, kecuali A. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, B. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, C. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, D. Kegiatan jasa keuangan di sektor pembiayaan dan dana pensiun, E. Kegiatan jasa keuangan di sektor koperasi. Kecuali ya, jawabannya adalah E. Kegiatan jasa keuangan di sektor koperasi. Pembahasannya berdasarkan pasal 6 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, tugas utama dari OJK adalah melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap yang pertama, kegiatan keuangan di sektor perbankan, kemudian di sektor pasar modal, di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan. Di sini juga saya lampirkan wewenang otoritas jasa keuangan, antara lain yang pertama, pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank, kemudian pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang ketiga, pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, dan terakhir adalah pemeriksaan bank. Ya. OJK ini membantu Bank Indonesia ya, jadi tidak menggantikan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, melainkan membantu. Ya, kita lanjutkan. Soal nomor 2. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen. Artinya, A. Dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan pihak manapun. A. Dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan pihak manapun. B. Bebas menentukan kebijakan perbankan. C. Tidak tergantung dengan tujuan tertentu. D. Tugas yang diberikan tidak untuk dipertanggungjawabkan kepada siapapun. E. Bebas menentukan peraturan. Jawabannya adalah ya, independen, artinya dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan pihak manapun. Di sini juga saya lampirkan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan berlandaskan asas-asas. Yang pertama, ada asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi tugas dan wewenang OJK dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. B. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan otoritas jasa keuangan. C. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum. D. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan otoritas jasa keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam melaksanakan tugas dan wewenang otoritas jasa keuangan dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Asas integritas, yaitu asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam menyelenggarakan otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir ada asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Ya. Dipahami saja, misalkan ada yang keluar satu atau salah satu asas dari 7 asas ini ya, kita bisa ingat. Independen berarti tidak ada campur tangan orang lain. Kepastian hukum berarti hubungannya dalam negara hukum. Kepentingan umum berarti Soal nomor 3. Lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yaitu A. Bank, B. Asuransi, C. OJK, D. Pegadaian. Jawabannya adalah jelas ya, OJK ya. Lembaga termasuk lembaga baru karena baru dibentuk pada tahun 2011. Sekarang kita masuk indikator 89, yaitu disajikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi, mampu merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran untuk materi perkoperasian dan e-commerce. Soal nomor 4. Badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan disebut A. Koperasi sekunder, B. Koperasi, C. Koperasi primer, D. Perkoperasian, dan E. Koperasi individu. Jawabannya adalah ya, itu adalah koperasi ya. Soal nomor 5. Syarat notaris yang dapat membuat akta pendirikan koperasi adalah A. Notaris sudah sangat terkenal, B. Notaris minimal sudah 5 tahun bekerja, C. Notaris terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, D. Notaris belum pernah terlibat masalah hukum, E. Notaris belum terkenal. Jawabannya jelas ya, notaris terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi. Soal nomor 6. Kita berhitung ya. Diketahui SHU koperasi ya. Sisa hasil usaha koperasi Mandiri Sejahtera pada tahun 2016 adalah 40 juta rupiah. Berdasarkan ADART koperasi, SHU tersebut akan dibagikan untuk jasa modal 25%, jasa anggota 30%, dan dana pengurus 10%, dana sosial 10%. Jumlah simpanan anggota adalah 60 juta rupiah dan penjualannya 100 juta rupiah. Jika budi anggota koperasi memiliki simpanan pokok 1 juta dan simpanan wajib 2 juta, serta berbelanja 1 juta, maka SHU yang diterima sebesar A. 120.000, B. 320.000, C. 500.000, D. 620.000, dan E. 720.000. Jawabannya adalah D. 620.000. Kita bahas sama-sama. Yang pertama tadi SHU yang diterima anggota koperasi sama dengan jasa modal JM ditambah jasa anggota JA. Kemudian untuk menghitung jasa modal terlebih dahulu, jasa modal adalah simpanan anggota dibagi total seluruh simpanan anggota dikali persen jasa modal dikali SHU ya. Sehingga ketemu simpanan anggotanya tadi 3 juta bagi per 60 juta dikali 25% dikali 40 juta sama dengan 500.000. Kemudian selanjutnya kita menghitung jasa anggotanya ya.
Jasa anggota, belanja anggota dibagi total penjualan dikali persen jasa anggota dikali SHU. Jasa anggota sama dengan 1 juta per 100 juta dikali 30% dikali 40 juta. Ya, hasilnya adalah 120.000. Nah, jadi kalau sudah ketemu JM dan JA, kita bisa menghitung SHU Budi, yaitu 500.000 ditambah 120.000 sama dengan 620.000. D ya jawabannya. Soal nomor 7. Kegiatan perdagangan elektronik yang dalam pelaksanaannya tidak hanya hubungan yang terjadi antar bisnis dengan konsumen, melainkan antar bisnis disebut dengan A. Produksi, B. E-commerce, C. Email, D. M-banking, E. Distribusi. Jawabannya adalah ya e-commerce ya. Kalau A. Produksi itu membuat sesuatu, ya. Email itu adalah tempat mengirim pesan ya via online. M-banking itu lebih ke perbankan, elektronik perbankan. Distribusi itu penyaluran ya, biasanya penyaluran dari produsen ke konsumen. Kita lanjut. Berikut ini yang termasuk dari karakteristik business to business e-commerce adalah A. Trading partners yang sudah saling mengetahui dan antara mereka yang sudah terjalin hubungan yang berlangsung lama. B. Pertukaran data dilakukan secara berulang-ulang dan berkala dengan format data yang telah disepakati bersama. C. Salah satu pelaku tidak perlu menunggu rekan mereka yang lainnya untuk mengirim data. D. Model yang digunakan adalah peer-to-peer, di mana processing intelligence dapat didistribusikan di kedua pelaku bisnis. Yang E adalah benar semua. Ya, jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah E ya. A, B, C, D adalah termasuk dalam karakteristik business to business e-commerce. Soal selanjutnya kita masuk ke indikator 90. Disajikan kompetensi dasar mata pelajaran ekonomi, mampu merumuskan indikator ketercapaian pembelajaran untuk materi, permintaan, dan penawaran, dan beban. Soal nomor 9. Pernyataan yang benar tentang hukum permintaan adalah A. Kenaikan harga mengakibatkan turunnya jumlah barang yang diminta. B. Kenaikan harga mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang diminta. C. Turunnya harga mengakibatkan bertambahnya jumlah barang yang ditawarkan. D. Turunnya harga mengakibatkan berkurangnya jumlah barang yang diminta. E. Kenaikan harga mengakibatkan adanya excess demand. Jawabannya adalah jawabannya adalah A. Kenaikan harga mengakibatkan turunnya jumlah barang yang diminta. Ya. Kita lanjut. Pembahasannya ya, hukum permintaan menyatakan bahwa harga barang naik, jumlah yang diminta turun, dan demikian sebaliknya. Soal nomor 10. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan min 11H ditambah 30 dan fungsi penawaran PS sama dengan HS plus 1. Jika pemerintah menentukan besarnya pajak 300 per unit, besarnya pajak yang diterima pemerintah adalah A 7,08, B 6,51, C 3,26, D 1,82, E 1,62. Jawabannya adalah B 6,51. Kita kerjakan bersama-sama ya. Keseimbangan pasar setelah pajak PD sama dengan PS plus T. Jadi min 11H ditambah 30 sama dengan H plus 1 plus 3. Ya, H-nya kita pindah ruas jadi 12H min 12H sama dengan min 26. H sama dengan 2,17. Jadi pajak yang diterima pemerintah adalah 2,17 dikali
3. Jawabannya adalah 6,51. Kita lanjut, soal nomor 11. Pada saat harga barang 120.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 10.000 unit. Ketika harga barang naik jadi 160.000, barang yang ditawarkan naik jadi 12.000 per unit. Fungsi penawarannya adalah A. Hi sama dengan 1/20P min 8.000. B. Hi sama dengan 1/20P min 2.000. C. Hi sama dengan 1/20P ditambah 3.000. D. Hi sama dengan 1/20P ditambah 4.000. Dan E. Hi sama dengan 1/20P ditambah 16.000. Kita kerjakan bersama ya. Diketahui P1-nya tadi 122.000, P2-nya 160.000, Hi1-nya 10.000 dan Hi2-nya 12.000. Penyelesaiannya, rumusnya P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. Atas 120.000 dibagi 160.000 dikurangi 120.000 dibagi Hi min 10.000 dibagi 12.000 dikurangi 10.000 ya. Temunya adalah P min 120.000 per 40.000 Hi min 10.000 dibagi 2.000. Kemudian pecahan di atas dikali silang ya. 40.000 dikali Hi min 10.000 sama dengan 2.000 dikali P min 120.000, jadi 40.000 Hi min 400 juta sama dengan 2.000 P min 240 juta. Konstanta minus 400 juta akan dipindahkan ke ruas kanan, berubah tanda menjadi plus. Itu 40.000 Hi sama dengan 2.000 P dikurangi 240 juta ditambah 400 juta. 40.000 Hi sama dengan 40 Hi sama dengan 2.000 P plus 160 juta. Hi sama dengan 2.000 P plus 160 juta per 40.000. Hi sama dengan 2.000 per 40.000 P ditambah 160 juta dibagi 40.000. Hi sama dengan 1/20 P ditambah 4.000. Jawabannya adalah D ya. Kita lanjut. Berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. 1. Harga barang itu sendiri. 2. Teknologi. 3. Gaji pegawai. 4. Pendapatan. 5. Tradisi atau budaya. Faktor yang mempengaruhi penawaran adalah A. 1, 2, 3. B. 2, 3, 4. C. 3, 4, 5. D. 1, 3, 4. Dan E. 1, 4, 5. Jawabannya adalah A ya. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Ya, kita bahas ya. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. 3. Biaya produksi. 4. Teknologi produksi. 5. Harga faktor produksi. 6. Jumlah pedagang. Dan 7 adalah kebijakan pemerintah. Sekian contoh-contoh soal untuk materi profesional PPG dalam jabatan 2022. Terima kasih. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Semoga bermanfaat untuk menambah referensi belajar Bapak Ibu. Semoga semua bisa lulus pretest PPG 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.